Nama saya Tian Sivanessa Madil dengan NIM 2214201184. Saat ini akan mempresentasikan tentang komunikasi terapeutik. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terstruktur dan memiliki tahapan-tahapan. Menurut Stuart, komunikasi terapeutik memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap atau fase prainteraksi. Tahap ini perawat menggali perasaan dan memiliki dirinya dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini perawat juga mencari informasi tentang klien sebagai lawan bicaranya. Pada tahap ini bertujuan agar perawat tidak menimbulkan rasa kecemasan atau timbul rasa cemas dalam berkomunikasi dengan pasien. Tugas perawat pada tahap ini adalah: yang pertama adalah mengeksplorasi perasaan, mendefinisikan harapan, dan mengidentifikasi kecemasan. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Dan yang terakhir adalah merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Tahapan yang kedua adalah tahap orientasi. Tahap perkenalan merupakan pertama kali dilakukan saat bertemu dengan klien. Menurut Stewart, tujuan tahap ini yaitu memvalidasi keakuratan data serta rencana yang dibuat sesuai dengan keadaan klien yang saat ini, serta mengevaluasi hasil data. Dalam tahapan ini adalah yang pertama, membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka. Selanjutnya, merumuskan kontrak waktu, tempat pertemuan, dan topik pembicaraan bersama-sama dengan klien dan menjelaskan atau mengklarifikasi kembali kontrak yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien yang umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik komunikasi pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir adalah merumuskan tujuan interaksi dengan klien. Pada tahap ini ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat. Yang pertama, memberikan salam terapeutik, evaluasi dan validasi perasaan klien. Dan yang terakhir, melakukan kontrak hubungan dengan klien meliputi kontrak tujuan interaksi, kontrak waktu, dan kontrak tempat. Yang ketiga, tahap kerja atau fase kerja. Selama fase kerja, yang perawat lakukan adalah mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan yang spesifik. dan tahapan yang terakhir adalah tahap terminasi atau fase terminatif. Tahap terminasi terbagi 2, sementara dan akhir. Tahap sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien. Setelah hal ini dilakukan, perawat dan klien masih akan bertemu kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah disepakati bersama. Ada pula tugas perawat dalam tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilakukan atau dilaksanakan atau evaluasi objektif. Yang kedua, melakukan evaluasi subjektif dengan cara menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Dan yang ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Teknik komunikasi terapeutik. Ada beberapa teknik dalam komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama menunjukkan penerimaan, yang kedua mendengarkan dengan penuh perhatian, yang ketiga menawarkan informasi, dan yang keempat diam. Yang kelima memberi penghargaan, dan yang keenam memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Yang ketujuh menanyakan pertanyaan yang berkaitan, dan yang kedelapan memfokuskan. Yang ke-9 menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, dan yang ke-10 memberikan kesempatan klien mengurai persepsinya. Yang ke-11 mengklarifikasi. Yang ke-12 meringkas, yang ke-13 refleksi, dan yang ke-14 kenyataan hasil observasi. Yang ke-15 menempatkan kejadian secara berturutan, yang ke-16 mengulangi ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi terapeutik. Menurut Hamid, tahun 1998, hambatan komunikasi terapeutik dalam hal kemajuan hubungan perawat klien terdiri dari 3 jenis utama, yaitu resistance, transference, dan counter-transference. Yang pertama adalah resistance. Resistance adalah upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab 18 ansietas yang dialaminya. Resisten merupakan keengganan alamiah atau seperti penghindaran verbalisasi yang
terapeutik oleh perawat terhadap klien yang tidak tepat dalam isi maupun konteks hubungan terapeutik dan ketidaktepatan dalam intensitas emosi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya dengan Suster Tiansi. Apa benar dengan Ibu Seska ini? Ya, Oh ya, jadi begini, Bu. Agar cairan dalam tubuh Ibu terpenuhi, dokter menginstruksikan untuk pemasangan infus. Apa Ibu bersedia? bersedia. Ya, ini Bu bagus juga untuk proses penyembuhan Ibu. Jadi mohon bantuannya ya, Bu, untuk waktu sekitar 10-15 menit. Iya. Oke, Bu. Saya ambil dulu alat dan bahannya ya, Bu. Proses pemasangan infus. Bu, tindakannya sudah selesai. Saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu dan keluarga membutuhkan saya, nanti panggil di ruangan perawat ya, Bu. Iya. Terima kasih. Kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.